Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube saya, channel YouTube yang menceritakan cerita bergambar. Pada kemerdekaan RI yang ke-75, saya akan memberi informasi tentang pengibaran bendera merah putih pertama kali di Pulau Bengkalis. Sebelum lanjut ke ceritanya, untuk dapat penonton mendukung channel saya dengan cara mensubscribe, like, share, dan komentarnya. Sebuah tugu yang terletak di sekitar area lapangan Tugu Bengkalis menjadi bukti pertama pengibaran bendera merah putih di Pulau Bengkalis. Tugu bersejarah Pulau Bengkalis berada di belakang panggung utama lapangan. Tidak ada keterangan apapun di sekitar tugu tersebut, sehingga tidak ada orang yang tahu sejarah di balik keberadaan tugu ini. Tugu yang berwarna putih menjulang sekitar 5 meter. Ketua Lam Air Kabupaten Bengkalis, Haji Zainuddin Yusuf, seorang pria asli Bengkalis yang masih ingat pasti sejarah monumen tugu ini. Ia merupakan saksi hidup pengibaran bendera merah putih pertama kali di tugu tersebut. Model dan tampilan lapangan tugu saat ini menurut Zainuddin sudah berbeda aslinya. Nama lapangan yang menjadi pusat kegiatan Bengkalis ini pun diambil dari nama tugu sejarah tersebut, yaitu Lapangan Tugu. Meskipun monumen tugu ini simbol pengibaran bendera pertama kali di Bengkalis, yaitu Zainuddin menyayangkan keberadaan saat ini di belakang panggung utama lapangan, padahal dahulunya berada tepat di depan panggung yang terlihat jelas saat upacara kemerdekaan. Sekarang berada di belakang podium lapangan yang berbentuk tanjak ini dan tidak terlihat lagi saat upacara. Menurut Zainuddin, kisah awal pengibaran bendera merah putih di Bengkalis pertama kali saat dirinya duduk di kelas 3 sekolah rakyat. Pengibaran bendera merah putih di Bengkalis berbeda dengan daerah lain. Pulau Bengkalis baru bisa mengibarkan bendera merah putih pertama kali tanggal 17 Oktober 1945, 2 bulan setelah merdeka. Bukan tanpa perjuangan, pengibaran bendera di Indonesia pertama kali di pulau ini ternyata melalui pertumpahan darah. Setelah Jakarta mengumumkan kemerdekaan 17 Agustus 1945, ada tentara kelompok Cina dari Malaysia datang ke Pulau Bengkalis dengan niat ingin menjajah sebelum informasi kemerdekaan sampai ke Bengkalis. Mengetahui hal ini, kelompok pemuda di Bengkalis bersatu melakukan perlawanan terhadap kelompok Cina dari Malaysia ini. Terjadilah pertempuran selama 2 bulan sebelum bendera merah putih berkibar di lapangan Tugu. Pertempuran tersebut dipimpin oleh pemuda Bengkalis bernama Nurdin Yusuf di sekitar Tenggoro. Pergerakan pemuda saat itu berhasil memukul mundur kelompok Cina yang berencana akan menjajah Bengkalis. Bahkan beberapa orang pasukan Cina tersebut berhasil dipenjarakan. Setelah pertempuran ini berakhir, informasi kemerdekaan pun diterima pada pemuda ini. Barulah dilakukan pengibaran bendera Indonesia dilaksanakan di lapangan Tugu. Saya ingat betul di mana saya menyanyi lagu Indonesia Raya pertama kali. Saat itu saya masih duduk di bangku sekolah rakyat kelas 3. Tidak hanya perjuangan kemerdekaan saja yang pernah disaksikan. Tengku Zainuddin dirinya juga menceritakan sekitar 2 tahun setelah kemerdekaan, tepatnya tahun 1948, dirinya juga menyaksikan Belanda yang ingin melakukan agresi militer pertama di Bengkalis. Belanda saat itu masuk ke Bengkalis melalui
pelabuhan Sungai Bengkel Bengkalis yang berada tidak jauh dari lapangan Tugu. Dari Sungai Bengkel ini, Belanda kembali memijak kakinya. Mendapat kabar ini, kelompok muda Bengkalis berkumpul di desa Pedeki untuk mempersiapkan perlawanan. Perlawanan pemuda Bengkalis dikenal dengan peristiwa perjuangan desa Pedeki. Mereka juga berhasil memukul mundur Belanda saat itu. Sejarawan Bengkalis Ridha Palepi membenarkan sejarah perjuangan kemerdekaan di Bengkalis tidak dapat begitu saja. Tugu yang ada di lapangan Tugu saat itu juga seperti sudah terlupakan, padahal merupakan prasasti tanda kemerdekaan di Bengkalis. Bahkan tidak ada penjelasan di sekitar Tugu tersebut. Seharusnya ada penjelasan singkat sejarah kemerdekaan Indonesia sampai di Bengkalis tertulis di sana, sehingga anak cucu kita tahu bahwa ada perjuangan kakek nenek kita di sana, belum mengibarkan bendera di sana. Menurut dia, lapangan Tugu tersebut memang tempat pertama pengibaran merah putih. Pada masa Belanda, lapangan ini digunakan sebagai tempat bermain orang-orang Belanda di Bengkalis. Di sana, orang Belanda bermain bola. Ada juga yang bermain tenis. Karena ada juga lapangannya di sana. Warga di sana menyebut lapangan tersebut dengan nama Lapangan Sir John. Masa itu, ada kepala kantor pos Belanda di Bengkalis bernama Sir John yang sering bermain di sana, sehingga diberi nama Lapangan Sir John oleh masyarakat Bengkalis. Lapangan ini berubah nama jadi Lapangan Tugu setelah tahun 1950 dibangunkan Tugu pengibaran bendera pertama di sana. Saat itulah nama lapangan berubah menjadi Lapangan Tugu. Namun, saat ini perlu rasanya diberikan mercu tanda penjelasan di sekitar Tugu yang ada, sehingga generasi sekarang tahu juga sejarah lapangan dan Tugu ini saat berada di lapangan tersebut. Bisa membaca sejarah singkatnya. Sekian cerita saya, semoga bermanfaat dan memberi wawasan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.